spesifik ini mungkin bisa dijelaskan apa itu Pancasila dan nilai-nilai Pancasila itu apa saja dari 1 sampai 5. Silakan ya nih. Mungkin sedikit pada kebagusannya ya. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Sudah? Ya, kita. Kalau Sumi, Pancasila itu apa di dalam pikiran Sumi itu? Kalau menurut saya Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Negara Indonesia yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Ya teman-teman, jadi apa yang teman-teman sampaikan tadi biar Pancasila itu dari yakni pedoman bangsa dan negara, dan Sumi berpendapat bahwa Pancasila itu merupakan ideologi dalam suatu negara, dan itu memang benar adanya. Dan Pancasila, masih ingat sejarah Pancasila dibentuk atau dilahirkan pada kapan? Pada tanggal berapa? Pancasila Ya Pancasila tanggal berapa yuk? lahir pada tanggal Ya, tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Ya, itu pada momen sidang yang belakang. jadi apa yang teman-teman sampaikan tadi dalam perumusan Pancasila itu terjadi 29 Mei dan sampai 1 Juni itu dalam sidang BPUPKI. Dan sidang kenal Pancasila itu dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno. Siapa Insinyur Soekarno? Siapa ya? Presiden berapa? Ya, presiden pertama Indonesia. Dan Soekarno mengatakan Pancasila itu merupakan kepribadian dan jiwa bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun, dan itu sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Dan menurut sejarahnya, Pancasila itu sudah ada dan sudah hidup di dalam bangsa Indonesia itu dari zaman kerajaan sekitar abad 14, dan dikenalkan dalam bukunya Pembukaan Surah dan Buku Sutasoma, di dalam buku Kata Agama dan buku Sutasoma. Dan itu di dalam Pancasila sendiri apa yang saya sampaikan tadi terdiri dari 2 kata, panca dan sila. Panca dan sila ya. Panca berarti 5, sila berarti dasar. Dan 5 dasar atau 5 asas yang kemudian terdapat di dalam sila Pancasila yang kita kenal sekarang. Dan itu di dalam bukunya Negara Kata buku Kata Agama ada 5 larangan. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang berpikir yang tidak baik, dilarang mabuk-mabukan, dan dilarang hal buruk yang lainnya. Dan itu ya teman-teman bagian Pancasila. Dan selanjutnya mungkin dibentuk kelompok agar pembahasan mengenai Pancasila lebih baik dan lebih teratur lagi. Saya bacakan ya kelompok-kelompoknya. Iya Pak. Siti Royani, Ainun sama Siti Royani sama Ainun. Kemudian Pancasila sama Sumiati. Dan coba lihat di halaman ke-2 ada wacana lihat hari kesaktian Pancasila. Nanti teman-teman baca dan diskusikan pertanyaannya dan jawab pertanyaannya teman-teman rumuskan. Sudah teman-teman di halaman 2 itu. Sudah Pak. Ya, dibaca dan dibuatkan pertanyaan dulu. Sudah? Sudah Pak. Mana pertanyaannya? Ini Pak. Kelompok 1 ya, Ainun sama ya. Di kelompok 2? Bapak. Tadi sama ini. Buat pertanyaan, nanti didiskusikan ya teman-teman. Sudah Pak. Oke, sudah ya diskusinya. Teman-teman kelompok 1, di dalam Pancasila itu ada apa saja dan Pancasila itu seperti apa? Coba dijelaskan beberapa. Nanti dibahas sama kelompok 2 atau di tanggal kelompok 2. Silakan kelompok 1 atau ada yang mau kelompok 1.
Nah, dari kelompok 1 itu mengatakan Pancasila itu merupakan pedoman dan dasar bangsa Indonesia. Kalau kelompok 2, Ya, Pancasila itu memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Di mana Pancasila ini menempati kedudukan yang sangat tinggi, yaitu sebagai sumber dan dalam sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di negara Indonesia ini. Mungkin itu saja, Pak. ya, ya teman-teman, jadi kelompok 1 mengatakan Pancasila merupakan pedoman dasar di suatu negara. Yang mana sudah dijelaskan tadi bahwasanya Pancasila itu lahir dari kepribadian bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dan disepakati di dalam sidang BPUPKI dan kemudian diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Dan kelompok 2 mengatakan Pancasila itu merupakan sumber hukum. Ya, memang benar adanya. Jadi Pancasila merupakan sumber hukum, maksudnya di dalam sebuah negara, perumusan dan pembentukan undang-undang atau peraturan dan yang lainnya tidak boleh dilayangkan atau bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila itu merupakan sumber hukum yang paling tinggi sifatnya. Dan demikian teman-teman pembelajaran kita melihat Pancasila pada hari ini, dan bahwasanya Pancasila itu merupakan ideologi bangsa Indonesia yang melalui renungan yang sangat panjang, dan itu sudah ada di bangsa Indonesia sudah beribu-ribu tahun yang lalu, dan dikenalkan oleh presiden pertama kita Insinyur Soekarno di dalam sidang BPUPKI dan kemudian ditetapkan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila ini berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas, jadi digabungkan jadi 5 asas atau 5 dasar yang kemudian kita kenal sekarang terdapat 5 sila di dalam Pancasila. Dan ditetapkan pula dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Ya, alinea keempat. Dan itu membuktikan bahwasanya kedudukan Pancasila di Indonesia itu sangat berperan penting dan sangat vital, sangat penting bagi kedudukan suatu bangsa dalam proses perumusan undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan kabupaten. Itu rujukannya pada Pancasila sebagai hukum dasar atau sumber hukum yang tertinggi di suatu negara, dalam hal ini negara Indonesia. Dan kira-kira begitu teman-teman. Sebelum pada saya akhiri, ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Dan ada tugas ya, nanti dikumpulkan minggu depan pas pertemuan berikutnya. Ya Pak. Buka bukunya teman-teman di halaman 3, di halaman 5 ada aktivitas 1.1. Dan jawab pertanyaan itu ya teman-teman. Dan jangan lupa lagi bukunya di perpustakaan. Iya Pak. Baik Pak. Ya, saya kira itu. Kemudian topik bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sebelum kita beranjak dari tempat ini, alangkah baiknya kita berdoa. Yang lagi mungkin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, baik kita berdoa untuk pertanyaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai materi ini, silakan Bapak Ibu saya. Sampai berdiri lagi. Saya akan absen kalian, siapa yang hadir dan siapa yang hadir. Baik, Adi Rahmatullah, Haris Munanda, Setiawan, Yukiati, baik semuanya hadir ya. Baik, sebelumnya kita pernah mempelajari tentang pengertian Pancasila. Jadi siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari Pancasila? Silakan angkat tangan. Silakan, siapa yang bisa? Saya Bu, Ya, silakan. Pancasila itu adalah dasar negara. Kalau dalam secara etimologi itu secara bahasa dalam Pancasila dalam bahasa Sanskerta itu terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Yang dimana panca itu artinya dasar dan sila itu artinya 5. Itu bahwa Pancasila itu adalah 5 dasar negara. Itu. Baik, jadi tujuan kita mempelajari dengan Pancasila ini yaitu kita bisa memahami kandungan dan nilai dari Pancasila tersebut. Jadi di mana silakan buka buku kalian halaman 18, di sana ada pengertian tentang nilai dari Pancasila. Jadi pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi Indonesia. Tujuannya pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara
negara di Indonesia itu berhak mendapatkan keadilan yang sama. Silakan tulis. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi nilai-nilai dalam Pancasila itu sangat berarti bagi kehidupan bangsa dan negara. Jadi mungkin saya pikir kalian sudah mengerti ya apa itu nilai-nilai dari Pancasila. Dalam pembelajaran kita kali ini, saya akan memberikan tugas. Jadi kalian buka halaman 20, di sana ada tugas yang tertulis. Jadi nanti saya akan kasih tugas yaitu cocokkan nilai dari Pancasila dengan apa yang terkandung di dalamnya. Jadi nanti kalian bisa lihat di sana di halaman tersebut, kalian bisa cari jawabannya dari materi pertama sampai materi yang sekarang ini. Jadi saya akan menunggu kalian 2 menit saja. Baik, cukup. Saya mau lihat jawaban kalian. Baik, jadi lumayan banyak yang kalian ketahui tentang nilai-nilai semangat dan nilai Pancasila. Jadi untuk kali ini kita cukupkan saja. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak cek diri dulu ya. Ya, Pak. Atas nama Ibu Hadi, Tadi Pak, Sumiati, Hadir, Pak. Burkan, Pak. Mana yang sakit, Pak? Ainu Daria, Izin. Cici Royani, Hadir, Pak. Badriani. Hadir. Barusan keluar, Pak. Izin. Oke, baik. Baik, kita akan masuk materi kita, fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Ada yang tahu apa itu fungsi Pancasila dalam bernegara itu? Kehidupan bernegara. Ada yang tahu? Nggak ada, Pak. Oke. Jadi fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bernegara itu ada 3. Jadi yang pertama itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia bernegara. Oke. Ada yang tahu Pancasila dalam kehidupan bernegara? Nggak tahu, Pak. saya Pak. Ya. Jadi fungsi dari Pancasila itu ada banyak Pak. Dan salah satunya itu sebagai aturan yang paling dasar di suatu negara Pak. Jadi dalam pembuatan undang-undang yang harus merujuk pada Pancasila. Undang-undang kita boleh daripada Pancasila Pak. Kira-kira begitu Pak. Oke. Baik, Bapak akan terangkan sedikit di sini. Ada 3
fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Jadi yang pertama itu Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi yang pertama itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan bernegara. Terus yang kedua itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Terus yang ketiga itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan negara. Jadi ini tiga fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Tidak dulu. Tidak dulu. Oke. Jadi sudah punya grup kelas toh? Belum. Sudah. Ya. Nanti Bapak kirim itu file biar kalian mengamati gambar yang dikirim sama Bapak nanti, terus Bapak kasih tugas atau PR kalian ya. Baik, Pak. Jadi PR kalian itu apa yang dimaksud dengan kedudukan Pancasila sebagai fungsi Pancasila? Jadi ini nanti ya, PR kalian itu apa yang dimaksud dengan kedudukan Pancasila sebagai fungsi Pancasila. Kalau dikerjakan minggu depan Bapak akan suruh kumpulkan, dan ini sebagai ulangan harian kalian ya. Baik, Pak. Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Enggak ada, Pak. Oke, sembari waktu ini mau selesai, mungkin kita tutup saja ya. Ya, Pak. Nah, terima kasih. Saya tutup materi dan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kabarnya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing ya. Selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya ingin menanyakan kembali terkait dengan pelajaran yang kita pelajari pada minggu lalu itu terkait dengan siapa yang tahu apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu? Saya ada berfungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, yakni sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sebagai perjanjian luhur, sumber hukum, cita-cita dan tujuan bangsa. Oke, itu saja. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu fungsi dari Pancasila tersebut adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia lahir bersamaan dengan kelahiran bangsa Indonesia. Kan nanti baru bisa disahkan pada kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila saat kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila dan butir-butir Pancasila sudah tertanam pada rakyat sebelum kemerdekaan menjadi cerminan jiwa bangsa. Nah, selanjutnya kita mempelajari terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa salah satu nilai Pancasila
tujuan sebagai pandangan hidup, sebagai konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citai oleh bangsa sehingga dapat menjadikan bangsa Indonesia berdiri kokoh sebagai bangsa yang merdeka. Nah, selain yang saya jelaskan tadi, ada lagi yang tahu terkait dengan tujuan Pancasila itu sendiri? Kalau belum ada yang tahu terkait dengan tujuan Pancasila itu sendiri, saya mau minggu yang akan datang kalian buat makalah tentang tujuan Pancasila dan fungsi Pancasila. Sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Fadliani, bisa dipanggil Fajrin. Saya guru baru di sini. Saya berasal dari Bima. Ada yang dari Bima di sini? Ada Pak. Oh ya, Bima mana? Bima bagian sanggar Pak. Oh iya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik dan rahmatnya kita dapat bertemu tatap muka pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada kedua kita Nabi Muhammad, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat serta umatnya yang ini, dan semoga kita termasuk dalam golongan kelak yang mendapatkan syafaatnya. Baik, saya akan mengajar mata pelajaran filsafat Pancasila di sini. Sebelumnya ada yang telah mengetahui apa itu filsafat Pancasila? Belum ada yang tahu nih. Jadi filsafat itu secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philei yang artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Kemudian sedangkan Pancasila adalah sebagai pilar atau ideologi negara Indonesia, di mana Pancasila ini memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila ini menempati kedudukan yang sangat tinggi yaitu sebagai dasar hukum Indonesia. Kemudian filsafat Pancasila ini adalah satu bidang ilmu yang senantiasa ada dalam menyertai kehidupan manusia. Dengan kata lain, selama manusia hidup, maka sebenarnya dia tidak dapat mengelak dari filsafat atau dalam kehidupan manusia senantiasa berfilsafat. Jika seseorang hanya berpandangan bahwa materi itu merupakan sesuatu kebenaran dalam kehidupan, maka orang tersebut berfilsafat materialisme. Kemudian jika seseorang itu berpandangan bahwa kenikmatan adalah nilai terpenting dan tertinggi dalam kehidupan, maka orang tersebut berpandangan filsafat hedonisme. Demikian juga jika orang berpandangan bahwa dalam kehidupan masyarakat dan negara ada kebebasan individu, maka orang tersebut berfilsafat liberalisme. Kemudian jika seseorang memisahkan antara kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan dan kehidupan agama, maka orang tersebut berfilsafat sekularisme dan masih banyak dengan filsafat lain-lainnya. Oke, sebelum pada pembahasan materi lainnya, mungkin saya akan absen terlebih dahulu. Oke, berapa jumlah siswa yang ada di kelas ini? 15 orang Pak. 15? Ya. Saya absen yang nanti aja ya. Iya Pak. Oke, sebelum pada pembahasan lainnya, saya akan absen terlebih dahulu. Mungkin akan bisa dimulai dari saudara perempuan. Oke. Nurwahidah. Nurwahidah. Oke, sebelahnya Siti Royani Pak. Siti Royani. Sebelahnya ada lagi Umar bin Zaid. Umar bin Zaid. Oke. Baik, untuk materi selanjutnya oh iya, benar. Jadi pembahasan kita pada hari ini adalah filsafat Pancasila ya. Iya. Oke Pak. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Di mana sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila itu pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau
pikiran seorang atau kelompok orang sebagai ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai yang istiadat, nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Kemudian ada pun makna-makna dari nilai setiap dari 5 sila yang ada di Pancasila itu tersendiri. Yang pertama itu Tuhan Yang Maha Esa. Di mana Tuhan Yang Maha Esa ini adalah dalam sila Tuhan Yang Maha Esa ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejauhan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Udah. Kemudian nilai yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila kemanusiaan ini terkandung nilai-nilai bahwa negara itu harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Kemudian yang ada poin yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Di dalam sila Persatuan Indonesia ini terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai pencermanan sifat kodrat manusia, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian yang keempat yaitu kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di mana terkandung nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai pencermanan filsafat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, ya sama pada sebelumnya. Kemudian yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di dalam sila kelima ini terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Mungkin ada yang belum dipahami dari materi yang saya paparkan tadi, mungkin bisa dipertanyakan. Silakan. Itu Pak, apa yang sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak. Terus hubungannya dengan filsafat itu seperti apa Pak? Seperti kita harus adil ke anak kecil yang kita kasih uang 100, anak dewasa yang harus kita kasih uang 100 juga gimana? Itu kan adil ya Pak? Ya, jadi itu dalam konteks orang tua dan anak ya. Oke Pak. Jadi di dalam keluarga itu ya apa namanya? Di sana itu tidak boleh adanya membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lain. Jadi kalau anak yang satu ini dikasih uang 100.000, jadi kalau yang satunya ini tidak dikasih, jadi akan kemungkinan ini akan terjadi apa namanya rasa di mana ya tidak suka antara satu sama lain gitu. Jadi maka dari sila kelima ini yang apa namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Jadi kita mau dalam berbangsa atau bernegara ataupun dalam hubungan keluarga itu harus berlaku adil gitu. Mungkin sekian itu. Oke. Baik, mungkin kita sebutkan pertemuan kita kali ini. Dan untuk minggu depan saya akan memberikan tugas individu tentang filsafat itu sendiri. Jadi tugasnya itu kalian cari apa namanya nilai-nilai filsafat yang kita apa namanya yang tidak jauh kita kayak kehidupan kita sehari-hari itu apa namanya ya mungkin beberapa bidang seperti itu nilai-nilai filsafat kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila kita berikan hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.